Dongsang, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Aing. Dalam video kali ini saya pengen ngebahas seputar ini ya, lebih ke tips biar kalian tuh bisa berangkat ke Jepang dengan budget yang sangat minim dan tentunya tidak membebani kalian ketika pembiayaan gitu ya. Jadi tips yang pertama adalah pilihlah LPK yang jelas-jelas atau yang benar-benar menerbangkan atau memproses kalian itu dalam satu proses, bukan LPK yang nampung siswa tapi dilempar lagi ke LPK lain buat ikut tes job, dan LPK yang kedua itu lempar lagi ke SO baru ikut tes job. Nah, itu yang membuat biaya kalian membengkak nyampe puluhan juta. Tapi kalau kalian bisa nemuin LPK yang istilahnya satu ipatsu lah ya, sekali jalan gitu. Misal LPK-nya itu udah punya SO dan SO-nya itu SO sendiri, nggak ikut SO lain, nggak ikut ke LPK lain, itu pasti jauh lebih murah dan lebih cepat pemberangkatannya. Jadi di video kali ini saya pengen ngebahas beberapa salah satu LPK aja ya yang paling gampang, yakni LPK Minori. Sekalian saya review LPK Minori. Kenapa? Karena menurut saya LPK Minori itu salah satu LPK yang menurut saya pribadi paling murah, paling gampang, paling fleksibel. Kenapa? Buat teman-teman yang lagi kerja sekalipun, LPK Minori itu bisa banget kalian daftar gitu ya. Contohnya misal kalian tuh lagi kerja di Cikarang misal. Nah, karena posisi LPK Minori itu di wilayah Cikarang, Cibarusa kalau nggak salah ya. Cibarusa apa di mana gitu, lupa saya. Di Cikarang, misal kalian bisa tuh ngelihat website Minori di Instagram atau di website langsungnya. Kalau ada lowongan kerja yang sesuai kriteria kalian, kalian langsung daftar, dan biasanya pihak LPK-nya itu menanyakan apakah Anda bisa hadir di tanggal sekian. Nah, kalaupun nggak bisa hadir, kalian bales jelasin bahwa kalian lagi kerja, tapi sekiranya waktunya itu atau schedule-nya itu bisa dirubah dengan tanggal libur lah istilahnya, ataupun kalian minta cuti ke tempat kerja yang saat ini, itu bisa. Soalnya saya pernah ngalamin sendiri. Tapi waktu saat itu saya nggak tak lanjutin prosesnya karena udah keburu dapet job di LPK yang nerbangin saya sampai sekarang. Jadi pertama itu ya, lebih fleksibel, apalagi buat teman-teman yang ibaratnya masih nganggur di rumah gitu ya. Ya iseng-iseng utak-atik aja lah istilahnya. Utak-atik itu cari informasi tentang LPK Minori, tentang jobnya itu di Instagram banyak banget. Teman-teman coba aja cari LPK Minori di Instagram banyak. Nah, terus kenapa saya merekomendasikan LPK Minori? Selain waktu dan tesnya fleksibel, kalian juga lebih bisa lebih meminimalisir, maaf ya teman-teman, kaku banget, lebih bisa meminimalisir pengeluaran kalian. Kenapa? Karena satu, LPK Minori itu dana talangan full sampai terbang, kecuali biaya awal mungkin kayak paspor terus medical check up, yaitu wajib lah istilahnya, gede-gedenya paling ya 5 juta gitu ya. Dan itu pun LPK Minori setahu saya ada juga yang 100% full dana talangan dibayar ketika udah nyampe Jepang. Itu apa istilahnya, budgetnya juga nggak terlalu mahal, nggak sampai ke atas 40 juta segala macam, paling 25 nyampe 30. Itu pun dicicil selama kalian 3 tahun kah, 1 tahun kah, tinggal dirundingkan, didiskusikan. Kenapa saya berbicara demikian? Sedangkan saya bukan orang Minori. Saya punya banyak teman ya yang rata-rata dari Minori juga. Itu ya ceritanya kayak gitu, enak kok, simple. Terus walaupun kita masih nol banget belajar bahasa Jepang, kita diajari dari awal dan bisa langsung tes job. Jadi Minori itu beda programnya, beda alur proses perekrutannya dari LPK lain yang dari LPK terus harus daftar LPK dulu nih misal, kalau LPK lain terus baru bisa tes job. Kalau Minori tes job dulu baru masuk belajar gitu. Itu kerennya LPK Minori, sampai sekarang emang paling beda. Selain itu juga di LPK Minori itu jobnya itu sangat bervariatif ya, dari pertanian, peternakan, sampai manufaktur, sampai bidang-bidang yang kayak kaigo dan lain sebagainya juga ada. Nah, jadi lengkap banget. Intinya di sana bisa kalian sesuaikan dengan karakter kalian, sesuaikan dengan kemampuan kalian. Tinggal pilih, tinggal coba daftar. Itu daftarnya juga gratis kok lewat website.
Nanti mungkin teman-teman untuk lebih jelas pendaftarannya bisa langsung ke IG-nya LPK Minori. Jadi tinggal tanya aja langsung ke adminnya, itu biasanya dijelasin sih alur proses pendaftarannya bagaimana dan segala macamnya. Itu nanti dijelasin. Nah, dan selain itu juga setahu saya nih ya, yang teman-teman saya yang di LPK Minori ini setahu saya, tapi nggak tahu di luar pengetahuan saya mungkin beda atau gimana. Setahu saya teman-teman yang saya kenal yang dari LPK Minori itu perusahaannya ya lumayan istilahnya bagus gitu ya. Kayak pabrik-pabrik yang lumayan gede juga. Kayak teman saya itu di pabrik yang pembuatan jok mobil bus yang punyanya Toyota dan lain sebagainya, itu kan lumayan lemburannya juga. Terus di situ tuh menunjang buat lanjut ke jenjang Tokotegino 1 dan Tokotegino 2 kebanyakan. Tapi ya mungkin di luar pengetahuan saya mungkin ada juga yang istilahnya dapat job yang kurang enak atau gimana. Pastilah semua LPK pasti ada enak dan ada nggak enaknya. Nggak mungkin semuanya rata enak, semua nggak mungkin. Nah, selain itu juga kalau di LPK Minori itu pendapat saya ya, prosesnya itu kita kan daftar dulu walaupun kita sambil kerja. Daftar, tes, misal kita cuti dari kerjaan yang sekarang, kita cuti buat tes dan lain sebagainya. Nah, itu tuh kan selama kita nunggu kita masih sambil bisa kerja gitu ya. Nah, setelah itu kita baru tuh ada yang namanya diklat. Diklatnya itu 3 sampai 6 bulan. Nah, selama itu tuh ya udah kita fokus dan kalau udah selesai kita terbang. Jadi sesimpel itu gitu ya. Di perekrutan melalui LPK Minori, kita daftar dalam keadaan kerja pun gak masalah, tinggal kita jelasin waktu kapan kita bisa ikut tesnya dan kapan ada schedule tesnya, itu bisa banget set pengetahuan saya. Dan selain LPK Minori ada yang kedua yaitu PT JIK ya. Kalau PT JIK cuman rada susah menurut saya. Kenapa rada susah? Kebanyakan PT JIK itu lebih memilih ngambil anak-anak yang belum lulus sekolah. Jadi anak-anak kelas 3 nih yang sekarang lagi kelas 3 SMK itu biasanya langsung direkrut tuh sama PT JIK. Ketika keluar dia langsung terbang, Jadi PT JIK itu targetnya mungkin beda ya sama PT Minori. Kalau PT Minori itu kan nyarinya ya kan yang udah berpengalaman. Kalau PT JIK itu anak-anak yang baru lulus sekolah biasanya. Nah, cuman untuk pembiayaan keduanya ini hampir sama ya, mungkin. Tapi kalau PT JIK setahu saya potongannya cuman berapa bulan gitu ya, nggak tahu ya, mungkin beda di dalam sistemnya, cuman perekrutnya hampir mirip gitu, tidak menguras dompet lah istilahnya. Bahkan teman saya yang dari PT JIK itu dari pendaftaran sampai terbang itu nol, nggak ngeluarin biaya sama sekali. Dan intinya kalau kalian pengen ke Jepang yang terkendala biaya, jangan putus asa karena banyak sekali solusi daripada kalian pusing mikirin istilahnya biaya ngumpulin atau utang dan lain sebagainya. Masih mending kalian cari informasi terkait LPK yang bisa nerbangin kalian atau bisa ngeberangkatin kalian ke Jepang secara legal dengan biaya yang minim, katakanlah dengan biaya yang nol misal. Itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Nah, mungkin untuk sharing LPK itu saja. Mudah-mudahan buat teman-teman yang lagi nyari-nyari LPK nih, sebaiknya coba fokus ke LPK Minori atau PT JIK dulu, cari informasinya di internet banyak banget. Dan mudah-mudahan saya juga bisa selalu menginformasikan di video di channel YouTube saya ini agar channel YouTube ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa sholat 5 waktu. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Saya Muhammad, cabut, peace.